Stigma ini sebenarnya kan sebagaimana yang kita ketahui, Ustadz Rian itu bukan satu ya. Ini mungkin yang paling dekat dengan kitab. Untuk apa beli kitab kalau seandainya kita tidak baca? Sebutkanlah dari buku 700 LE ataupun 1000 LE menjadi gratis. Sebutkanlah. Mau tahu caranya kira-kira? Oke, caranya itu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ازيك؟ Alhamdulillah bil khair. Izzayak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jam segini udah rame ya Ustaz di Maret nih. Alhamdulillah, animo peserta, pengunjung, bahkan yang berkegiatan di dunia literasi ya begini kalau sudah di bulan Februari ataupun Januari Februari. Alhamdulillah. Sebelum kami mulai ngobrol bareng, mungkin Ustadz boleh perkenalkan karena beliau juga memiliki kesibukan dalam literasi mengenai maktabah dan lain-lain. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bung Rian atas niat baik antum. Dalam tahun ini insya Allah kita buat satu konten perkenalan dengan kepustakaan. Insyaallah. Jadi tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan diri lah dulu. Boleh. Nama saya Ar-Ridho Hidayah Alif, kelahiran Aceh dan di sini juga berada di bawah naungan kekeluargaan mahasiswa Aceh. Alhamdulillah, pendidikan kami S1, S2-nya itu di IAIN Araniri Banda Aceh, baru kemudian melanjutkan studi di sini, program dari beasiswa pemerintahan Aceh. Jurusan ataupun spesialisasi saya itu di kurikulum dan metodologi pengajaran bahasa Arab. Di mana? Di kampus yang mungkin kalian pernah dengar, organisasi Liga Arab, Jami'atul Dual Arabiyah. Dia ada lini pendidikan di bawah kebudayaan disebut dengan Badan Riset dan Penelitian Arab. Disitulah kami belajar. Itu di mana Ustaz? Itu posisinya di sini di Syariq Tulumbak, Jalan Tulumbak di Garden City dekat KBRI. Oh, mau bertanya Ustaz, boleh nggak sih ceritain pengalaman awal sehingga sampai sekarang mungkin udah sering lah mencari keliling maktabah, cari kitab dan sebagainya. Dan juga mungkin sekaligus motivasi sehingga bisa sampai sekarang. Alhamdulillah, Ustadz Rian, kami memang dari dulu sudah pun di dalam dunia literasi. Mungkin dari awalnya dari bacaan-bacaan yang ringan, kemudian ketika kita beranjak dewasa, ketika SMP, SMA, kemudian kuliah dan sekarang sudah di S2, tentu dia naik level. Jadi yang bacaannya mungkin biasa menjadi bacaan yang sudah lebih ke spesialisasi. Dan ini juga dukungan besar dari keluarga. Memang dari dulu keluarga di rumah meskipun bukanlah dari latar belakang pendidikan yang tinggi, tapi di rumah dari kakek, nenek, kemudian sepupu, orang tua terutama dan saudara-saudara sudah dalam dunia literasi. Yang paling mudah itu adalah literasi tentang keagamaan karena semua beranjak dari tradisional. Begitu kira-kira, dan alhamdulillah ketika kita sudah di pondok pesantren ketika itu, saya alumni pondok pesantren Az-Zahrah Biren di Aceh, literasi itu semakin berkembang, kita semakin terangsang untuk semakin mengetahui, semakin dekat dan sebagainya dengan dunia literasi. Dan ketika di IAIN Araniri, ketika di jenjang S1 itu semakin berkembang. Alhamdulillah, kemudian di 2014 hingga 2024 detik ini kami sudah di Kairo, berarti sekitar 8-9 kali lah ikut kegiatan ini. Nuansanya ini lebih hebat dari apa yang pernah kita rasakan sebelumnya. Makanya ini kesempatan besar Ustaz Rian untuk memanfaatkan momentum yang, maaf saya bilang, tidak ada di negara kita. Begitu kira-kira. Baik, pernah nggak sih kayak mendengar stigma atau keresahan-keresahan mahasiswa lah yang mungkin membuat mereka kurang semangat mencari kitab atau ke maktabah atau mengeluarkan bahkan duitnya yang banyak untuk keperluan literasi ini. Seperti stigma, ngapain sih koleksi banyak kitab terus gak dibaca gitu ya kan. Itu bagaimana pandangan Ustaz tentang itu? Insya Allah nanti kan sebagaimana yang kita ketahui, Ustadz Rian itu bukan satu ya. Ini mungkin yang paling dekat dengan kitab. Untuk apa beli kitab kalau seandainya kita tidak baca? Bahkan ada yang mengatakan lebih baik ngaji saja, lebih baik talaki saja, nggak usah beli kitab banyak-banyak. Tentu yang namanya
thalabatul ilmi ataupun pelajar keilmuan, dalam hal ini kaitannya dengan muslimin, maka harus ada guru yang kemudian membersamai kita, guru yang kemudian kita jadikan dia sebagai kuduah kita, sebagai uswah kita, sebagai panduan pedoman hidup kita. Guru-guru yang kemudian saya pribadi mulazamahi ataupun hadiri ataupun dengarkan percakapan mereka, kemudian pengajaran mereka, arahan mereka dan segalanya, itu pun tidak pernah mengatakan, satu pun tidak pernah dari mereka mengatakan apa? Apa yang mereka katakan? Betul. Jangan beli kitab, yang penting baca kitab. Jangan beli banyak kitab, baca dulu yang sudah ada. Itu tidak pernah keluar dari lisan yang mulia mereka. Tapi semuanya mengatakan yang ideal. Apa yang ideal? Beli kitab sebanyak-banyaknya, baca kitab sebanyak-banyaknya, talaki sebanyak-banyaknya, amalkan sebanyak-banyaknya, sebarkan sebanyak-banyaknya. Jadi ideal. Jadi kalau ada yang ideal dan muslimin itu adalah umat yang ideal, maka lakukanlah manhaj ataupun cara hidup mereka, cara ulama-ulama kita ini beranggapan terhadap dunia literasi. Nampaknya stigma-stigma lain pun Ustadz Rian itu lebih kurangnya ya seperti ini cara menjawabnya. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, mungkin mahasiswa masih bingung nih. Kenapa sih ngumpulin kitab gitu? Apa sih pentingnya? Mungkin ada mahasiswa yang bingung bilang kitab pertama yang dibeli itu apa gitu. Terus milihnya kitab cetakan ini gitu. Gitu gimana, Ustaz? Benar. Ini mungkin juga termasuk daripada masalah yang sering dihadapi oleh para penuntut ilmu kemudian ketika mencari literasi dalam kajian dalam disiplin ilmu yang sedang dia geluti. Cara yang paling mudah yang kami lakukan Ustadz Rian, dan ini arahan daripada guru-guru kita yang berpengalaman semua, dari senior-senior kita yang berpengalaman dalam dunia literasi, itu ada beberapa cara. Tapi kemudian saya sarikan ya, diantaranya adalah ini mungkin saya ceritakan dulu, nanti kita sarikan. Di tahun 2014-2015 Ustadz Rian, kami tiba di sini awal dan mengaji di Al-Jami Al-Azhar. Apa yang berlaku kemudian Ustadz Rian ketika dars talaki kitab Ihya itu terjadi? Syekh Muhammad Abdul Somad Muhanna memegang cetakan Darul Minhaj Jeddah, cetakan yang sangat recommended untuk Ihya Ulumuddin ini, dan kami menggunakan cetakan yang kita sebut tadi lah, kita jaga kode etik. Apa yang terjadi? 5 halaman hilang, 1 paragraf hilang, 1 halaman bahkan maaf kayak dirubah. Ada tahrif ya, Bu? Ada tahrif, ada tahzib. Apa yang terjadi kemudian saya bertanya kepada senior, kepada guru-guru, kenapa bisa berbeda teks, kenapa bisa berbeda cetak? Jadi jawaban mereka itu apa Ustadz Rian? Bukan salah cetak, bukan salah penerbit, ini memang beda manhaj, beda landasan berpikir penerbit-penerbit ini. Jadi kita harus tahu ya, Imam Abu Hamid itu kan abad ke-5. Karya ini sudah berjarak lama ke kita. Sekitar berapa abad? Sekarang sudah abad ke-15. Sekitar belasan berarti. Abad kan? Bagaimana kemudian kita bisa memastikan karya ulama yang sudah berabad-abad itu tiba di tangan kita dengan benar? Dibuktikan dengan adanya periwayatan, dan periwayatan ini juga di situ termasuk ada kajian manuskrip. Wah, ahlan wa sahlan Ustaz Mahfuz. Terima kasih banyak. Silahkan duduk bersama kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih banyak. Allah barik. Yuk, silahkan. Silakan Ibu Ustaz. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak Ustazah Andi. Masya Allah. Ini teh paling nikmat yang pernah saya minum nih. Terima kasih Ustaz Mahfuz ya. Oke. Allah. Jadi kita tadi sudah berbicara tentang awal mula berkenalan, sehingga kesalahan dari saya sebenarnya waktu itu membeli kitab tanpa bertanya kepada yang ahli, yang pakar, sehingga kita salah dalam membeli, dan ini bisa parah ujung-ujungnya ketika kita membaca terus-menerus cetakan yang salah ini dan mengajarkannya menggunakan cetakan yang salah. Itu tujuannya. Jadi kalau mungkin ada bagi mahasiswa yang udah punya niat nih, udah punya persiapan untuk mengoleksi banyak kitab, otomatis dia bingung tuh, dia mau beli kitab apa dulu gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana kemudian kita sebagai penuntut ilmu yang notabene kita ini Azhariyun lah semua, yang sudah ke Mesir Azhariyun. Bukunya kan banyak, ranahnya itu banyak. Kalau dalam bahasa Syekh Usamah Syekh Azhari, kalau bisa dikelaskan, maka ilmu Al-Azhari itu terbagi 2, ilmu wasail ataupun ilmu alat dan ilmu maqasid.
Jadi bagaimana kemudian kita mengisi perpustakaan kita, membentuk perpustakaan kita? Di antaranya adalah dengan bertanya kepada ahli. Ahli itu mungkin dari para profesor doktor ataupun para muhakikun, para editor-editor terkenal yang mana mereka itu memang sudah pun bergelut lama di situ, atau kepada mereka yang meneliti di perpustakaan. Kami tidak menyebut diri kami sebagai pakar di situ, tapi insya Allah yang terkait keilmuan, disiplin, percetakan, kemudian kajian terkait satu kitab ataupun ragam disiplin, insya Allah kami terus-menerus membekali diri dengan belajar kepada pakar-pakarnya. Dan akhirnya kita simpulkan agar perpustakaan pribadi kita itu teratur, sistematis, maka yang perlu dibeli itu, kalau dalam bahasa guru-guru kita itu, buku yang sifatnya talaki. Kita sedang mengaji, kita sedang hadir bersama guru, mendengarkan syarahnya, penjelasannya, dan hadir mendengarkan kegiatan keilmuannya. Kedua, buku yang perlu diisi di rak-rak buku kita itu, di perpustakaan kita, yang kedua adalah buku yang sifatnya mendongkrak keilmuan kita di akademisi, artinya di kampus lah, ataupun di mana antum kuliah. Mungkin jurusannya ya? Mungkin jurusannya, bahkan lebih jauhnya nanti mungkin bacaan hobinya. Jadi bukan sekedar hobi, ada kemudian runutnya nanti bukunya. Itu terkait yang mungkin paling memudahkan Ustadz Rian ya. Kemudian buku kita itu lebih teratur. Dan satu, ingat, kita ini Azhariyun, maka landasnya harus ada 3 ranah. Secara akidah kita itu Asy'ari Maturidi, yang disebut dengan Sunni akidatan. Kemudian yang kedua, landasannya itu adalah landasan fiqhi mazhaban ataupun syariatan. Ada yang namanya landasan wasati manhajan, moderat berpandangan. Tentu ini panduan yang paling mudah untuk mengisi rak-rak buku kita dengan buku-buku yang kita inginkan. Mungkin ini sudah terakhir, Ustadz. Mungkin arahan ya kepada teman-teman mungkin yang memiliki kurang semangat lah dalam mengoleksi atau membeli kitab-kitab yang ada di Ma'rad contohnya dan maktabat lain. Oke, bagus sekali. Berarti ini pertanyaan penutup. Kita jawab dengan jawaban pamungkas insya-Allah. Boleh nanti ditambah-tambahin dengan tips and trick main harga gitu. Insya-Allah, bagus. Di antara unsur-unsur belajar itu ada guru, kemudian juga ada buku rujukan, kemudian ada sistem, ada murid. Oke, artinya apa? Ini mata rantai yang nggak mungkin dipisahkan. Nggak mungkin kita belajar kepada seorang guru tanpa ada buku pegangan. Sekurang-kurangnya buku pegangan itu ya silabus, muqarrar. Itu sekurang-kurangnya. Oke, itu yang satu pertanyaan. Jadi sudah terjawab nampaknya ya. Keinginan ataupun hasrat untuk berliterasi itu terus-menerus saya gali. Benar, ada buku yang nanti sifatnya saya baca, ada buku yang sifatnya menjadi muqarrar berulang-ulang saya baca, ada buku yang saya beli itu cuma 3 baris 5 halaman saja saya perlu. Jadi Ustadz Rian, untuk semangat agar selalu ada pada diri kita, maka tanamkanlah pada diri apa? Niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bukan keren-kerenan, bukan passion, bukan, tapi memang kita butuh pada diri kita dengan niat-niat baik tadi. Niat belajar, niat menjauhkan kebodohan dari diri, kejumudan berfikir, dan niat ingin tahu, dan niat ingin menyebarkan ilmu. Ini khazanah Islam. Di antara khazanah Islam itu yang paling berperan adalah dunia literasi. Dan kita harus tahu, ini kesempatan, momentum. Kairo International Book Fair ini tidak ada di kita. Ada yang sejenis, ada, tapi ini pengalaman kita tidak pernah ada selevel ini. Bahkan kita sebut Kairo International Book Fair ini, Ustadz Rian, sebagai book fair Islam terbesar di dunia Islam. Meskipun dia tidak bawa embel-embel Islam ya, tapi kalau kita cek satu persatu ratusan penerbit ini, buku Islam lebih banyak. Dan hebatnya pengalaman penerbit-penerbit internasional yang sudah saya kenal, mereka mengatakan animo pengunjung, animo penerbit, kemudian laba jual kitab dan sebagainya dagang di Mesir, di Kairo ini yang paling besar di negara manapun yang mereka pernah singgahi. Untuk masalah harga, tadi antum mungkin mau mengatakan dari harga 300 LE menjadi 50 LE, sebutkanlah menjadi 10 LE ataupun 1000 LE menjadi gratis. Sebutkanlah. Mau tahu caranya kira-kira? Oke, caranya itu pengalaman panjang ini seperti saya pribadi bukanlah setahun 2 tahun. Makanya saya bilang tadi ada kemampuan yang kemudian kita ada kemampuan yang saya sebut Ustadz Rian ya, dengan kemampuan
sosial, kemampuan komunikasi itu perlu. Itu sangat mendukung. Contoh ya, kami pengalaman pribadi kami kan selalu membersamai seminar nih, rihlah maktabah ataupun tur di kegiatan perpustakaan. Seringnya kami hadir dan mereka lihat, akhirnya mereka kenal. Dan bukan satu perpustakaan, bukan satu penerbit, di banyak penerbit, baik itu Mesir ataupun non Mesir. Mereka melihat betapa positifnya kegiatan seperti ini yang mereka lihat di Mesir, dan mereka tidak mendapatkan ini di luar Mesir. Banyak negara-negara lain, negara-negara Islam mereka kunjungi banyak, tapi tidak seperti ini. Ada kegiatan kunjungan bersama dengan senior, dengan orang-orang yang mereka tuakan dan sebagainya. Sehingga mereka kenal saya. Alhamdulillah, meskipun kita bukan menjadi corong resmi dari penerbit mereka, saban tahun kami diberikan hadiah yang saya harus syukuri ini. Dari buku yang awalnya ribuan, bahkan sebagian buku itu saya belum pun pernah ada, mereka hadiahkan secara cuma-cuma. Bahkan ada beberapa maktabah itu memang mengarahkan saya untuk memilihnya. Ini mungkin min fadlillahi alayya, berkat itu saya bilang tadi, keikhlasan harus selalu ditanamkan pada diri dalam perkhidmatan apapun itu. Bahkan beberapa penerbit ahlu sunnah wal jamaah dalam arti azhari manhajan, pribadi kami pun memiliki hubungan baik dengan mereka. Dan kami bisa membantu kawan-kawan untuk menumbuh kembangkan dunia literasi dengan membantu kortingan harga yang bagus untuk kalian. Itu sebabnya di hal 3 ini Ustadz Rian, ada beberapa terbitan, misalnya Dar Taqwa dari Damaskus, kemudian Darul Fajri dari Damaskus, kemudian Darul Bairuti dan Darul Daqqaq dari Damaskus. Juga Mesir tentu Mesir juga ada, tapi ini yang diutamakan ya, ini menurut saya yang dari luar. Kita tambah lagi Darul Nur Mubin dari Yordania. Dan di hal yang 4 itu ada pojokan Al-Azhar Syarif. Al-Azhar tentu sebagaimana kita maklum ada membawahi sekitar 4 lembaga, jami'an, jami'atan, kampus, akademik, kemudian Majma' Buhus Islamiyah, Badan Riset Islam, yang di situ ada Majalah Azhar, yang keempat ada Hay'ah Kibar Ulama, Dewan Ulama Senior dan Masyikhah. Gunakan kesempatan, ditambah dengan Wazaratul Awqaf, Kementerian Wakaf. Di situ ada Al-Majlis A'la Lisun Islamiyah, lembaga tinggi untuk urusan Islam, dan Lembaga Fatwa Mesir. Gunakan kesempatan, jangan disia-siakan. Semoga berguna Ustadz Rian. Terima kasih atas niat baik daripada kawan-kawan Wawasan TV dari KKS. Allah ibarik fikum. Allah ibarik fikum.